Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Untuk di video kali ini Madia akan menjawab ocehan-ocehan, tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah dari orang-orang kafir terhadap para ulama, para habaib dan ajaran Islam itu sendiri. Oke. Untuk kali ini kita akan mereview dari akun Fapel88. Mari kita simak saja ya. Go. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Terima kasih untuk kesetiaannya menantikan video-video terbaru dari Pavel 88 Channel. Semoga video-video yang ditayangkan di channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa mencerdaskan, mewaraskan manusia-manusia yang otaknya tidak waras ya. Oke, kali ini saya menemukan suatu informasi yang sangat-sangat menarik. Lalu saya merenungkan sesuatu seperti ini. Apa yang kita tabur, itu pun yang akan kita tuai. Kalau kita suka mendoakan yang jelek-jelek sama orang, mendoakan sesuatu yang jahat kepada orang lain, maka segala kejelekan, kejahatan itu akan menimpamu kembali. Tetapi kalau kita suka mendoakan hal-hal yang baik kepada orang, mendoakan pemerintah untuk hal-hal yang baik, maka kebaikan itu pun akan menjadi milik bagian kita dan juga milik bagian orang yang kita doakan. Jadi berhenti ya mengucapkan doa-doa yang mengutuk orang lain, karena apa kutuk yang engkau keluarkan akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan ini pun yang sedang dialami oleh Imam Jumbo saat ini. Oke, untuk lebih lanjutnya mari kita saksikan video ini sampai tuntas. Saya mau review kembali curhatnya Mbak Firsa kepada Kak Emma. Lalu setelah itu, untuk tidak menolak lupa, lalu kita langsung kepada inti dari video ini. Selamat menyaksikan. Oke, nah di sini ya akun ini mencoba untuk kembali membuat atau menggiring opini negatif terhadap ajaran Islam, termasuk para habaib, para ulama-ulama ya. Tidak ada masalah sih, tapi yang jadi sorotan saya adalah dia hanya mencoba untuk menggiring negatif opini ini terhadap ajaran Islam ya. Ini yang harus saya jawab dan harus saya luruskan dulu. Mengenai masalah hukum itu tinggal dibuktikan saja nanti perkaranya di pengadilan. Kalau memang ini sampai bergulir ke pengadilan tidak ada masalah juga gitu loh. Tapi yang menjadi masalah untuk Islamnya dia menyerang dan menggiring negatif terhadap ajaran Islam, termasuk masalah doa-doa tadi. Padahal dalam doa-doa itu mengandung makna perlawanan terhadap kekuasaan kepada rejim yang ditegur pada saat itu untuk meluruskan, untuk berkeadilan terhadap suatu fakta kasus yang pada saat itu, pada waktu itu adalah penistaan terhadap Al-Quran yang menjerat ya Pak Ahok pada masa itu. Nah, dalam posisi ini mendoakan orang itu agar dalam posisi sadar diri agar hal itu cepat diselesaikan, ternyata tidak terjadi sampai demo yang berjilid-jilid dengan melelahkan gitu loh. Berjuta-juta orang hadir pada posisi 212 yang telah lalu itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya Bang Papel tidak mengerti dia apa sih yang dimau dalam doa itu agar ini dapat terkabul, dapat diselesaikan dalam posisi yang sebaik-baiknya, tidak sampai terjadi seharusnya demo-demo. Kan kalau kasus ini digiring ke pengadilan langsung kan tidak ada masalah demo-demo. Sudah di demo habis-habisan, baru terjadi masalah ini sampai ke pengadilan. Mari kita simak kembali. Salam waras. Tadi malam itu saya habis gempur Habib bombardir. Gua hajar bener. Benar dia tadi malam. Dari kemarin kami minta ampun dia.
Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, Oke, saya tidak perpanjang karena Anda bisa menonton sendiri ini chat yang beredar mesum ya, yang dari Firja ya, yang seolah-olah yang sepertinya menyebut-nyebut nama orang di dalam chat tersebut. Nah, dalam hal ini artinya perbuatan monolog, perbuatan seseorang yang monolog, kemudian seolah-olah dia berbicara dengan, ada lagi yang disebutnya namanya itu di dalam itu KMA lah, terus HRS lah, itu disebutnya di dalam itu. Tapi dalam posisi ini tidak ada sedikit pun yang terkorelasi dengan dengan Habib, suara tersebut gitu loh. Tidak ada sama sekali. Nah, dalam posisi ini kan monolog ini. Nah, kemudian mari kita lanjut dulu apa yang disampaikannya ya, agar jelas ini. Saya percepat aja, ini sebenarnya semua orang sudah bisa mendengar ini. Saya mau ulasan dari Papel ini, kita lanjut. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarang. Karena ulahnya sendiri, cukur rambut sampai pelontos, itu dengan kondisi dirinya lagi di penjara menunjukkan aib yang memalukan. Sementara di luar penjara, aib dan boroknya terus mencukur akhlak dan reputasi Rizik. Kasus balada cinta Rizik kembali mencuat ke permukaan. Kasus chat mesum yang memaksa Rizik meninggalkan markasnya dan ke Saudi siap-siap dibuka. Nostalgia kisah cinta aib yang dikira sudah terkubur ternyata hanya ditahan untuk sementara. Karena kasus itu bak kotak Pandora yang siap untuk memberangus sosok yang terlibat di dalamnya. Oke, kita sambil percepat saja, ini sebenarnya ini hanya membacakan kita bahasan dari Papel langsung, nanti kita lanjut ke bahasan yang lainnya ya, bahasan dari akun yang lain mengenai kasus ini gitu ya. Oke, kita lanjut kembali. Kondisi menjadi lontang-lantung gegara markasnya lagi disomasi PTPN. Rizik kehilangan kekuatan dengan makin dicukur habis kekuatan termasuk akhlak dirinya yang ternyata tak bisa mengendalikan nafsu. Sedangkan gerombolan ormas Petamburan semakin meradang. Sudah markas besarnya di Mega Mendung lagi terancam, junjungannya dikepung kasus membuat ormas ini makin dirundung bencana. Tidak ada yang sedih umat Islam, Bang Papel. Ini adalah suatu bentuk cobaan, tantangan dalam perjuangan. Tidak ada masalah. Bahkan dalam Islam itu ya, jiwa, harta, raga pun itu dikorbankan untuk perjuangan Islam, untuk menegakkan tauhid, menegakkan ajaran agama Allah. Kalau hal-hal seperti ini dalam posisi Islam itu hal-hal yang tidak terlalu jadi masalah, kecobaan hal-hal apapun itu tidak berpengaruh dalam perjuangan Islam. Ya, kita lanjut kembali dulu. Tinggallah Rizik yang meratap pilu. Revolusi akhlak ini memang mulai, tapi sayang disuarakan oleh sosok yang ternyata bersandiwara. Kasus chat ini makin memojokkan Rizik sampai ke titik yang paling dalam. Belum kelar proses hukum, kerumunan Jakarta dilanjut dengan dijabar dan terus maraton lagi dengan kasus chat mesum. Nah, coba lihat ya. Sudah saya sampaikan yang pertama, chat mesum itu tidak ada berkorelasi di dalam chat itu yang terkait dengan HRS itu. Kalau masalah pembuktian di pengadilan itu nanti urusan yang nomor 2, urusan yang lain. Tapi dalam posisi faktanya itu hanya chat sepihak dari perempuan yang menyebut-nyebut HRS. Nah, dalam posisi ini itu berarti menandakan bahwa semua orang bisa buat seperti itu chat gitu loh. Tinggal membuat aja seperti itu. Sebut orang-orang yang ingin dituduh atau disangkakan di dalam itu. Maka lapor polisi, kalau polisi itu mengabulkan laporan itu ya bisa jadi tersangka juga gitu loh. Jadi dalam posisi ini sepihak doang gitu loh, sepihak dari Firja doang. Jadi dalam hal ini tidak ada berkorelasi sama Habib. Inilah yang namanya
fitnah gitu loh. Ini yang dinamakan fitnah. Kecuali ada interaksi atau apapun yang terhubung dengan HRS. Nah, itu bisa dibenarkan. Ya, dalam posisi itu bisa dibenarkan. Oke, tapi nanti kita lanjut bahasan itu. Kita loncat dulu ke bahasan orang kafir ini ya. Harap bersabar Rizik. Demikianlah kura-kura. Wah, mantap juga nih tulisannya. Semoga yang mendengarkan ini semakin waras. Ingat, apa yang engkau tabur, itu pun yang akan engkau tuai Rizik. Nah, ya. Begini Bang Papal ya. Yang waras itu otaknya yang harus waras. Orang lain yang berbuat, yang mengklaim sepihak bercat-cat mesum ria dengan seolah-olah mengatasnamakan orang lain, apakah kemudian orang yang disebut di dalam chat itu yang dijadikan tersangka walaupun di SP3 tapi dalam posisinya ini gitu loh. Tidak ada terkorelasi sedikit pun dengan HRS. Nah, kalau masalah pembuktian di pengadilan itu kan masalah lain. Itu nanti urusan di persidangan. Tapi dalam hal ini kita berbicara fakta yang nyata dulu. Ini fakta yang terjadi. Tidak ada terkorelasi sedikit pun dengan HRS masalah ini gitu loh. Mari kita lihat dulu bahasan dari akun yang lain ya membahas ini, kita cek. Saya masih kuat. Nah, ini salah satu juga akun dari orang kafir yang mencoba untuk menggiring negatif terhadap Islam dengan mencoba mengkorelasikan kasus-kasus yang sebenarnya itu masih dibuktikan di pengadilan. Kemudian itu kasus sebenarnya hanya tidak sepihak dari perempuan kepada seorang laki-laki yang tidak terkorelasi sama sekali. Nah, itu bisa terjadinya gitu loh. Oke, mari kita simak dulu yang disampaikan oleh akun ini juga ya. Salah satu akun juga ini, Ketawa Ketiwi dia. Coba kita lihat. Saya campur terus ya. Firza, tekan saya. Sayang. Inilah kelakuan orang-orang kafir ya, yang menggoreng-goreng masalah-masalah seperti ini, digoreng-goreng padahal dia lupa di dalam ajaran dia sendiri itu kasus pelecehan-pelecehan itu sangat banyak terjadi. Anda bisa lihat itu dalam berita yang terjadi silakan Anda buka di BBC. Dengan korbannya itu lebih 1.000 anak, belum lagi di Australia 4.500 anak. Itu bagaimana tanggung jawabnya? Sebenarnya itu yang Anda harus jawab. Mengapa sampai terjadi di dalam suatu ajaran begitu gitu loh, yang dilakukan oleh oknum ya. Saya kasih tahu, dilakukan oleh oknum itu yang sebenarnya apologet itu jawab, tidak membuat hal-hal negatif, membuat penggiringan negatif ke kasus-kasus yang tidak sesuai ya, yang tidak sebenarnya tapi digoreng-goreng, dan ini sebenarnya perlu pembuktian kembali di pengadilan ya. Oleh karena itu mari kita simak kembali ya. Oke, balik lagi sama gue, Bento MS di channel terbaik kita kan, geng. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang masih setia menanti video baru di channel ini. Kalian luar biasa teman-teman semua ya. Oke, enjoy aman, pastikan kalian sudah bersyukur karena sebesar apapun masalah atau persoalan yang kita hadapi, yakinlah bahwa kita punya Tuhan yang punya kuasa yang jauh lebih besar dari semuanya itu teman-teman semua. Oke, jadi di video kali ini kita mau mereaction sebuah video. Kita mereaksi sebuah video ketika Nyai membacakan sebuah chat gitu, mana chat antara si Habib dan seorang wanita, chat mesumnya gitu teman-teman semua. Tapi nanti akan kita lihat. Namun sebelum itu saya melihat sebuah berita ini teman-teman semua. Oke, nanti saya bacakan. Kasus chat mesum Habib Rizik dan Firza dilanjutkan. SP3 dicabut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus dugaan chat mesum yang melibatkan Habib Rizik Syihab dan perempuan bernama Firza Hussein akan berlanjut. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan surat perintah penghentian penyidikan SP3 kasus tersebut. Majelis hakim yang menyidangkan gugatan pra-peradilan tersebut memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum kasus yang telah di SP3 itu. Jadi mau dilanjutkan. Ya, bertambah lagi satu kasus seorang imam besar atau seorang HRS teman-teman semua. Dan saya yakin di luar sana akan banyak orang-orang yang mengatakan bahwa
pemerintahan kita ini zolim atau pemerintahan yang tidak adil karena telah menindak atau menahan seorang cucu Nabi. Kembali lagi saya mau bilang sama teman-teman semua, ya kan, ini bukan permasalahan pemerintah yang tidak adil, tapi karena memang seorang cucu Nabi yang banyak ulah dan tingkahnya yang melanggar aturan sehingga dia harus ditahan. Jadi apakah pantas kita mengatakan pemerintah ini tidak adil, sementara kita yang berbuat seenak dan sesuka hati kita yang melanggar aturan-aturan yang ada, kemudian kita ditahan, lalu kita mengatakan pemerintahan tidak adil. Jadi saya tanggapin dulu ya. Kalau berkeadilan ya, itu kasus dalam proses pilkada kemarin itu banyak sekali kasus terjadi seperti yang kasus berkerumun-kerumun. Dalam pilkada itu berapa kasus Anda bisa cek di Panwaslu ya. Itu kasusnya belum ada yang jadi dalam ada tersangka dalam posisi ini. Padahal itu sama kasusnya berkerumun juga pada saat pilkada kemarin. Ratusan kasus sampai 500 kasus, kenapa tidak ada yang diproses? Kalau memang berkeadilan, itu hukum kenapa hanya Habib Rizik yang di Petamburan yang dijadikan kasus gitu loh. Sedangkan di dalam posisi lain di pilkada kemarin, itu Anda bisa cek data-datanya itu di Panwaslu, itu tidak ada yang dijadikan tersangka sampai saat ini. Kasus yang dalam pilkada daerah kemarin yang serentak kemarin, kasusnya sangat banyak, berkerumun, orang berkerumun segala macam itu di dalam pertarungan pilkada kemarin, mana kasusnya kok tidak diproses oleh pihak-pihak yang bertugas. Jadi dalam posisi ini keadilannya di mana? Tiba-tiba ujuk-ujuk Pak HRS yang di Petamburan yang diproses sampai jadi tersangka sampai ditahan. Mana keadilannya ini? Letak keadilannya di mana gitu loh. Apakah ini letak keadilan dalam posisi ini? Artinya dalam posisi kasus-kasus yang lain tidak diproses. Karena dalam pilkada kemarin kan banyak tuh kasus yang berkerumun-kerumun juga itu. Anda bisa cek data-datanya di Panwaslu. Itu kenapa tidak diproses? Apakah dengan posisi tidak diproses ini suatu bentuk keadilan? Sedangkan Habib sendiri diproses gitu loh. Kita lanjut. Ya kan teman-teman semua, pemerintahan kita adil. Yang salah itu bukan pemerintahannya, tapi kitanya yang suka bertingkah laku seperti ular. Ya kan? Sampai ada kasus chat mesum ini. Ya. Nanti sekarang saya jawab chat mesum ya. Chat mesum itu dalam posisi tidak ada yang terkorelasi di dalam chat mesum itu berkorelasi dengan Habib HRS ya. Dalam posisi ini Anda bisa lihat tidak ada yang terkorelasi sedikit pun dalam HRS. Nomor HP itu bisa di cloning sekarang. Apa yang susah sih? Apa yang nggak bisa sekarang ini? Nah, dalam posisi ini sudah ditegaskan kembali. Kok bisa chat yang seperti itu kok sampai tersebar di WhatsApp, di YouTube? Bagaimana itu terjadi? Secara logika kan tidak masuk akal gitu loh. Kenapa sampai di situ? Nah, ini suatu bentuk siapa? Dan orang yang membuat itu pun tidak ditangkap sampai saat ini gitu loh. Itu masalahnya. Kita lanjut. Kalau ini heboh lagi ya, mau gimana lagi teman-teman semua ya. Di video kali ini kita akan lanjut, kita akan bereaksi sebuah video. Ada seorang nyai nih teman-teman ya. Saya sudah lihat videonya semalam. Terima kasih kepada kalian yang sudah berbagi link gitu teman-teman ya. Oke, ini dari seorang nyai membacakan isi chat mesum yang sempat menghebohkan dan bikin Rizik kabur katanya. Video dari HJS Dewi Tanjung. Oke, kita akan reaction videonya seperti apa teman-teman semua. Dan kita akan lihat nanti apa yang dia bacakan gitu teman-teman ya. Ini katanya oke lah, nanti kita akan ya, ini dia teman-teman semua. Oke, kita lihat sama-sama bagaimana keseruannya. Ini dia. Hari ini Nyai dapat sebuah chat yang beredar di media sosial dan di media online ya. Oke. Chatnya ini Itu chat chatnya. mesum. Kenapa Nyai bilang chat mesum? Karena ada kata-kata yang sedikit kurang beres ya. Nah, ini Nyai sekedar membacakan chat mesum ini. Ini kayaknya chat mesum ini dilakukan oleh dua orang yang memadu kasih, tapi yang jelas sudah bukan muda lagi usianya. Oke. Kalau dilihat dari cara-cara dia ini udah cara-cara orang tua ya. Oke. Agak sedikit norak. Tapi mohon maaf sebelumnya apabila di saat Nyai membacakan ini ada kesalahan ekspresi atau intonasi. Ini kan hanya sekedar membaca ya. Oke, hanya Nyai sekedar bacain membaca. yang ini dulu, kan ada dua. Oke, siap. Saya masih kuat. Saya cangkul terus ya. Firza, tekan sayang. Au.
cowoknya bilang Coba kita lihat ya. Ini kan WA sepihak dari Firja ya. WA sepihak. Nah, kalau masalah nomor HP itu sekarang bisa di-cloning, apalagi berbentuk WhatsApp seperti ini. Mudah sekali bentuk cloning hal-hal seperti ini. Masalah nomor-nomor begini sangat mudah. Anda bisa mau paralelkan berapa nomor dalam WhatsApp itu bisa dengan sangat mudah. Jadi dalam hal ini karena sepihak dari Firza yang berbicara seperti ini, kemudian menyebut HRS, ini artinya fitnah. Kecuali itu benar-benar bisa dibuktikan bahwa itu berasal dari HRS, dari Habib. Nah, inilah yang terjadi gitu loh. Inilah. Nah, kemudian yang jadi masalah kedua, ini kok bisa sampai ke YouTube tersebar, yang membuat juga nggak ditangkap. Ujuk-ujuk HRS dijadikan tersangka. Kemudian di SP3. Nah, sekarang kasusnya mau dibongkar lagi. Bagaimana ini? Otaknya kok bagaimana, yang waras tuh bagaimana gitu loh. Sepihak dari HRS, sepihak dari Firja, kemudian dibuatlah itu video disebar di medsos, siapa yang menyebar nggak ditangkap, ujuk-ujuk orang yang disebut di dalam WhatsApp tersebut dijadikan tersangka, kemudian di SP3, kemudian dibuka lagi nih sekarang kasusnya. Berarti dalam posisi ini hukum bisa dibuat begini. Artinya nanti kalau Anda ingin menarget seseorang ya, Anda buat WhatsApp, cloning itu nomornya, cloning, WhatsApp-nya itu cloning, buatlah percakapan seperti ini, kemudian Anda sebarkan di YouTube, lapor polisi, kalau bisa dijadikan tersangka, maka Anda dengan mudah menjadikan orang itu tersangka dan kemudian diproses. Ya kalau tergantung hukum sudah itu proses pembuktian. Nah, tapi intinya ini kasus sudah tercemar. Nama baik beliau sudah dicemarkan semua, dihujat segala macam. Anda bisa cek di medsos dalam kasus yang sebenarnya belum tentu terjadi benar. Ya, belum tentu ini bisa terbukti. Tapi Anda hasilnya kan sudah terjadi nih. Berarti dengan begini orang sangat mudah. Buat aja WhatsApp, cloning nomor orang ya, cloning nomor HP orang tuh cloning, buat WhatsApp, buat percakapan seperti Firja ini, kemudian sebar di medsos, lapor polisi, kemudian kalau polisi ingin menjadikan tersangka, terjadi ya sudah terjadi beres. Orang bakal bisa jadi tersangka, bisa ditahan, bisa masuk penjara dengan hukuman yang pelecehan kasus video chat seperti ini. Dan masalahnya orang yang membuat pun dari tangkap sampai saat ini gitu loh. Yang membuat chat ini, yang menyebarkan kan nggak ada tangkap di medsos. Nah, ini yang terjadi. Berarti dengan mudah dong memasukkan 1000 orang setiap hari bisa. Kalau ini sampai terjadi kasus ini, sampai terjadi penahanan HRS gara-gara kasus ini, berarti semua orang bisa melakukan ini juga nanti. Cloning aja nomor HP WhatsApp orang, buat chat seperti ini. Inilah hukum yang dimaksud dalam Islam, itu harus berkeadilan kalau hal ini gitu loh. Makanya Imam Al-Mahdi nanti datang, kata Nabi Muhammad, menjelang akhir zaman untuk memberantas hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai ada terjadi fitnah-fitnah kepada keturunan Nabi Muhammad SAW ya, dan kepada para ulama-ulama. Ini namanya fitnah ya. Mari kita simak kembali ya. Muncrat. Dan ceweknya jawab gini, sayang. Nah, kebetulan yang membuat ini orang-orang kafir ya. Dia mencoba untuk menggiring negatif kepada suatu ajaran Islam, kemudian mengkorelasikannya dengan kasus-kasus ini. Saya percepat aja ini. Sebenarnya Anda bisa nonton sendiri kasus masalah chatnya ini. Saya percepat dari internet hasilnya ya. Sebentar. Nah ini coba. Kan sebuah chat mesum, tapi entahlah ya apakah itu chat yang ditujukan gitu sama seorang imam besar itu ya. Tapi dari judul videonya sih Nyai membacakan isi chat mesum yang sempat menghebohkan dan bikin risik kabur katanya. Ini baru diupload 17 November 2020. Nanti kita akan carikan dan saya akan tampilkan teman-teman semua ya. Oke, jadi itulah video kita pada kesempatan kali ini. Jadi saya sekali lagi gitu, saya mau bilang kalau misalnya ditahan polisi ya kan, ditindak hukum, diproses hukum, jangan langsung bilang rezim zolim, tapi kembali lihat lagi diri kita benar atau tidak, apa yang kita lakukan itu sesuai tidak dengan tatanan atau sebuah aturan yang ada di negeri kita ini. Oke, mari kita simak ya bahasan mengenai chat kepada yang ahlinya ya, chat mesum ini kepada yang ahlinya membahas ini, agar begini loh yang sebenarnya fakta yang terjadi, ini loh sebenarnya gitu loh, untuk menjelaskan kepada agar tidak ada fitnah-fitnah. Kalau masalah ini, kasus ini kemudian bergulir ke pengadilan, itu terlepas dari masalah politik
perbedaan politik itu, hal-hal itu saya tidak mau tanggapin hal itu karena itu masalah politik, jalur politik sudah. Tapi karena ini sudah memancing jalur agama, yang digoreng-goreng agama kemudian dikorelasikannya dengan perbuatan-perbuatan agama dalam posisi ini, termasuk imam besar kan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka kami berkewajiban untuk menjawabnya. Nah ini contohnya ya, saya contohkan garis besarnya aja. Kita akan bahasnya bersama narasumber kami, pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat, atau bisa disebut Abah, dipanggil Abah. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Abah, kalau kita melihat ada screenshot atau tampilan gambar percakapan, kemudian juga ada video yang akhirnya beredar di masyarakat dan tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Apakah bisa dibedakan atau bagaimana caranya membedakan ini adalah chat asli dan foto asli atau palsu sebenarnya? Kita ngomongin chatnya dulu ya. Nah, kalau yang namanya chat, sekarang kita harus melihat konten yang disebar di sosial media itu meniru aplikasi apa. Misalnya meniru aplikasi WhatsApp, berarti kemudian kita tinggal membuktikan, menguji apakah memang WhatsApp tampilannya seperti itu atau tidak. Gitu loh, ya. Nah, kenapa saya pergi mengarah ke sana? Saya orang telematika. Ya, jadi saya tidak pernah masuk kepada konteks pembicaraan itu semua. Telematika tidak pernah mengartikan kata-kata gitu loh, tetapi membuktikan hal yang teknis. Dari yang beredar di sosial media, itu apakah bisa dikatakan atau bagaimana bisa melihat ini asli dan juga palsu dari pengamatan Anda? Oke, sebetulnya kita harus bisa memeriksa kalau sampai bilang asli apa palsu, statement itu sampai keluar dari mulut, itu adalah setelah kita memeriksa suatu device. Ya, nah, analogi yang ditampilkan di sosial media ini sekarang adalah adanya dua pembicaraan ini, di mana yang lawan bicaranya adalah si pria. Nah, berarti ya seolah-olah si pelaku pembocor ini adalah menggunakan perangkat yang si wanita. Nah, kita harus buktikan betulkah ada perangkat tersebut. Kemudian kedua, betulkah ada chat ini? Karena tidak mungkin seorang hacker dia bisa melakukan penerobosan, dia bisa melakukan intrusi, pengambilan informasi, tapi kemudian dia mengatasnamakan salah satu pihak. Namanya hacking itu dia mendengarkan di tengah-tengah. Jadi pembicaranya nggak ada muka satu. Tetapi ada interupsi di situ artinya kalau hacking. Iya, kalau interupsi di sini dia mengintip berarti penyadapan, intersepsi ya. Nah, saat dia melakukan penyadapan di sini, ini bisa kelihatan. Yang namanya komunikasi di sini adalah dua pihak sejajar. Tetapi saat yang tampilnya ada suatu pria saja, nah yang di sini berarti perangkat si wanita yang perangkatnya kan. Satu ya. Nah kemudian tinggal buktikan, bisa nggak dia membuktikan itu. Yang kedua adalah nanti kita pembuktian mengenai tampilan fotonya. Di sini menurut saya ada sedikit ketidakwajaran. Apa yang Anda lihat? Karena saat menampilkan yang si pria itu minta-minta foto wanitanya kan, kemudian wanitanya bilang akhirnya menampilkan fotonya, jeger, keluarnya fotonya langsung satu layar penuh. Dalam ukuran besar maksudnya? Ya, come on. Sebuah WhatsApp kita semua bisa nguji. Di settle apapun WhatsApp kalau kita tampilkan foto pasti yang keluar adalah thumbnail. Ya kan, gambar kecil dulu. Karena di antara chat sama chat sampai itu thumbnail itu diklik baru kebuka gambarnya besar. Nah, ya kan. Nah, ini sudah fakta yang nyata ya bahwa chat tersebut pada saat diminta foto yang di dalam keinginan dari laki-laki tersebut ternyata muncul yang lebar fotonya. Sedangkan di WhatsApp yang normal, yang benar, itu thumbnailnya kecil dulu, tidak langsung besar. Nah, ini suatu kejanggalan yang terjadi dalam chat itu. Nah, tapi itu nanti ahlinya yang membuktikan itu nanti di persidangan. Kalau memang kasus ini tetap digulirkan di persidangan ya, kita lanjut. Tetapi sekarang kalau dia langsung gambarnya besar, tidak bisa menampilkan yang thumbnailnya, ini menjadi satu tanda tanya. Bagaimana dia bisa menampilkan ini gitu loh. Ya kan? Kenapa? Memang tidak mudah menampilkan thumbnailnya di WhatsApp. Karena ada beberapa shadow yang ada beberapa hal yang harusnya tidak terjadi dengan tampilan layar biasa. Yang di sini sekarang tidak terjadi hal seperti itu. Ya, tetapi saya tidak mau masuk kemudian campur sama pihak kepolisian dalam arti sampai membahas yang chatnya. Karena polisi tidak memintanya ke sana. Mungkinkah yang semua beredar di masyarakat di media sosial ini adalah hal yang dipalsukan? Bilang palsu apa tidaknya nanti setelah kita benar-benar melihat. Sekarang kan kita baru melihat nih yang beredar dulu nih. Ya tadi kan beberapa kecurigaan. Nah tapi kan sudah tersebar di internet. Paling tidak kita sudah mengetahui ini yang mau ditelusuri. Ya kan, nanti setelah kita masuk sampai lebih mendetil, baru kita bisa bilang bahwa itu palsu atau tidak. Kalau ahli antropometri, mengingat bahwa kalau kita pakai mata yang biasa, jangankan saya seorang Anda pun siapapun di dunia ini tinggal melihat tinggal dia palsu apa asli. Tapi saat kita dimintanya sebagai saksi ahli dan kita mengaryanya di dunia telematika, ya harus banyak alasan dan kemudian berbagai teori-teori teknis yang harus kita bisa pertahankan, memastikan bahwa itu asli apa tidak kan. Banyak alasan, banyak teori. Kalau menurut ahli antropometri,
ilmu ukur tubuh manusia harus dibuktikan dengan melakukan pengukuran yang seksama. Tapi kalau dari telematika, apa yang harus dilakukan untuk bisa membuktikan oh ini asli atau ini adalah palsu atau diedit? Di salah satu sisi saya menyetujui adanya antropometri, tapi di sisi lain tidak perlu. Kenapa? Kalau saya bilang tidak perlu, sekarang kita harus ngelihat mengacu. Ini komunikasi ceritanya analoginya tahun berapa nih? Kapan? Misalnya komunikasi katanya Agustus. Foto itu bukan berarti foto Agustus kan? Foto itu bisa foto 1 tahun sebelumnya atau berapa yang dimana kulit manusia, tubuh manusia. Kalau dari sisi telematika, dari screenshot yang beredar, dari video yang maksudnya foto, kemudian ada rekaman audio juga yang beredar. Dari sisi telematika, dari sebagai ahli telematika, apa yang harus dibuktikan, apa yang diukur, kalau misalnya ukurannya antropometri, pengukuran secara seksama, mendetail. Tapi kalau dari sisi telematika kita lebih bicara masalah visual. Kalau dia sekarang melakukan foto dari sisi begini, minta aja bersangkutan foto lagi begini, kita lihat. Dan dia di depannya, di bawahnya ada tegel kan, dia foto begini, dia ambil tegel, kemudian kita lakukan transparansi terhadap tegel. Akan kelihatan cocok apa tidak, satu. Yang kedua, mengenai salah satu anggota tubuhnya, dia mempunyai kekhasan. Ya, tanda lahir. Saya nggak mau menyebut apa gitu loh. Tinggal dibuktikan itu tanpa perlu antropometri gitu loh. Kemudian kita bisa melakukan juga pengujian terhadap konten yang ada, apakah itu terjadi tempelan atau tidak gitu loh. Nanti bisa diujikan. Nah, dari situ bisa dibuktikan, maka kita bisa bilang ini foto direkayasa atau tidak gitu loh. Selesai, ketemu ada wajahnya semuanya kok. Itu indikator-indikatornya artinya. Iya, kalau kita nggak ketemu wajahnya, nggak apa-apa. Misalnya ada suatu tubuh yang telanjang, kemudian ada suatu tubuh yang kepalanya aja. Itu bukan satu masalah. Tapi saat ada suatu gambar yang mana ada tampil kepalanya dan kemudian tubuhnya, tinggal dicoba dihubungkan. Tetapi ingat, telematika tidak pernah mau memasukkan hal itu di dalam ranah telematika, karena di Undang-Undang ITE nomor 27 tahun ayat 1 ya, pasal 27 ayat 1 itu dibilangnya adalah pengunggahnya yang akan kita bisa tanggapin dulu di sini. Nah, ini artinya ini dibahas oleh ahlinya ini sepihak dari Firja dulu pembuktiannya, bahwa data-data yang disampaikan itu yang dalam chat-chat yang beredar itu benar apa tidak gitu loh. Tapi ini sepihak dari Firja dulu. Belum dicari korelasinya kepada HRS apa yang terhubung. Itu dulu yang perlu disampaikan. Jadi kalau misalkan ini terjadi karena Firja ini benar dia melakukan ini, berarti kan yang menanggung akibatnya kan Firja sendiri. Firja sendiri yang menanggung akibatnya itu sepihak dulu. Nah, kemudian yang berkorelasi sama HRS ini apa gitu loh. Kalau sampai HRS-nya yang dijadikan tersangka, yang kasusnya ini yang jadi masalahnya di sini. Ini kan sepihak dari Firja, anggaplah posisinya ini seperti oke lah, misalkan dalam posisi faktanya datanya ini benar. Yang melakukan ini Firja, dalam chat tersebut dilihat dari fakta, data dan foto-fotonya. Kemudian yang terkait dengan HRS apa? Yang terhubung gitu loh. Suaranya tidak ada, ya kan? Nomornya di cloning, chatnya bisa di cloning. Nomor HP-nya. Ini kan masalah WA, bisa di-cloning berapapun bisa di-cloning. Nah, dalam posisi ini yang terhubung dengan HRS itu apa gitu loh. Nah, ini yang perlu jadi persoalan. Tapi ujuk-ujuknya kan hasilnya kan seperti ini. Semua media-media YouTube yang rata-rata yang orang-orang kafir itu membuli, menggoreng sudah hal-hal seperti ini sampai dijadikan tertawaan, cemoohan, ejekan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW seperti ini. Allahu Akbar ya. Inilah akhir zaman ya. Mari kita simak kembali. Permasalahkan bukan perekamnya, pengunggahnya. Yang kalau perekaman, penyimpanan dan kemudian menjadi aktor itu ada undang-undang pornografi, gitu loh. Itu kita mengingatkan pada kasus beberapa saat lalu ya waktu iya, itu. 2010. Kita ingat yang memperlibatkan beberapa artis kan, misalnya. Nah itu tahun 2010 itu juga yang sama, tergantung dari tanggalnya, kemudian tanggal itu siapa pelakunya, dari rekamannya, itulah yang dibuktikan gitu di pornografi. Karena sudah 2008 kan sudah aktif undang-undangnya. Yang muncul di masyarakat adalah saat ini ada yang berbicara atau berpendapat ini adalah rekayasa, ini adalah yang asli. Untuk hal yang rekayasa, apakah ada hal-hal tertentu yang bisa kita ketahui karena ada aplikasi yang bisa memalsukan aplikasi WhatsApp yang seperti yang digunakan dalam kasus ini? Mungkinkah ini dilakukan rekayasa? Gini, kalau aplikasi WhatsApp yang seolah-olah jadi pemalsu aplikasi WhatsApp memang sudah ada, dan saya tidak bisa menyebutkan karena ada sebenarnya banyak ya. Nanti ada orang yang mencoba lagi hal-hal yang ya. Ini dari ahlinya dari Abimanyu sudah menjelaskan bahwa ada aplikasi yang bisa membuat seperti ini. Artinya mengatasnamakan dua orang seolah-olah seperti ini, kemudian terjadilah seperti ini. Bentuknya percakapan-percakapan seperti ini ada aplikasinya yang meniru-niru mirip dengan WhatsApp ya. Nah, dalam hal ini ternyata inilah namanya yang dikatakan
ketidakbenaran, ketidakjujuran, ya fitnah. Tapi fitnahnya akhirnya digoreng-goreng sudah duluan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka dengan HRS. Nah ini yang terjadi. Padahal ini kalau dibuktikan di pengadilan, aplikasinya hal-hal yang seperti itu sudah dijelaskan oleh Pak Abimanyu, cuma Pak Abimanyu tidak menyebutkan nama aplikasinya, khawatir itu nanti orang-orang juga mengikutin. Kita ulang omongan dari Pak Abimanyu biar jelas. Nanti ada orang yang mencoba lagi hal-hal yang lain. Tetapi kita bisa melakukan beberapa pembuktian. Yang tadi saya bilang ada beberapa ciri WhatsApp. Nah, sudah 2008 kan sudah aktif undang-undang. Yang muncul di masyarakat adalah saat ini ada yang berbicara atau berpendapat ini adalah rekayasa, ini adalah yang asli. Untuk hal yang rekayasa, apakah ada hal-hal tertentu yang bisa kita ketahui karena ada aplikasi yang bisa memalsukan aplikasi WhatsApp yang seperti yang digunakan dalam kasus ini? Mungkinkah ini dilakukan rekayasa? Gini, kalau aplikasi WhatsApp yang seolah-olah pemalsu aplikasi WhatsApp memang sudah ada, dan saya tidak bisa menyebutkan karena ada sebenarnya banyak ya. Nanti ada orang yang mencoba lagi hal-hal yang lain. Tetapi kita bisa melakukan beberapa pembuktian. Yang tadi saya bilang ada beberapa ciri WhatsApp yang harusnya bisa terjadi, tetapi kalau di sini tidak terjadi. Nah, kita perlu menanyakan, apakah saat dia menayangkan ini semua informasi ini sebetulnya dia memisahkan antara foto yang wanita itu bukan ceritanya dari WhatsApp. Ini ada satu tempelan. Ya karena dia tidak berani tampil kan si anonimus ini kan. Nah jadi itu alasan itu yang harus tampilkan. Kalau dia bilang semuanya bahwa ini semuanya WhatsApp, misalnya dia bilang ini ujung-ujungnya ini semuanya WhatsApp, buat saya sih gugur. Itu gugur? Buat saya gugur karena sudah ada penampilan fotonya itu tidak sesuai dengan WhatsApp. Nah, ya kan, gitu sudah jelas ya. Jadi dalam hal ini chat mesum yang dituduhkan itu yang dibuat orang yang juga nggak ditangkap oleh anonimus itu tampilan fotonya tidak sesuai dengan WhatsApp. Artinya dia langsung lebar layarnya munculnya. Nah ini tapi sebenarnya ini pembuktian di pengadilan. Tapi dalam hal ini saya ingin menjelaskan bahwa agar kepada umat muslim yang beragama Islam tentunya jangan mudah terhasut terfitnah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ujung-ujungnya kan yang disakiti, yang pembulian kan keturunan Nabi Muhammad SAW, Habib itu sendiri gitu loh. Ya, kita lanjut kembali. Kalau dibilang WhatsApp ya, tetapi kalau dia bilang ini ceritanya ada foto yang lagi yang tampil, oke, wajar. Ingat ada di akhir dari gambar foto tersebut ada yang seorang si ibu dengan anaknya ditutupi, ya itu gambar WhatsApp. Kalau dibilang ibu itu gambar WhatsApp ya ada framingnya, ada border, ada suatu thumbnail. Dan ukuran yang tidak sebesar itu yang beredar di masyarakat. Masih kecil gitu ya, belum kebuka lebar gitu loh. Tetapi kalau yang lain-lainnya saya masih perlu mempertanyakan. Nah, yang banyak pertanyaan orang selalu kan, apakah itu diedit? Apa itu rekayasa? Jawabannya apa? Itu foto editan, tetapi bukan rekayasa. Artinya, foto itu editan tapi bukan rekayasa. Apa sebenarnya? Apakah ini benar-benar foto yang asli? Ada? Ya, sekarang gini. Ya kan ini satu analisa kan kita lihat kan nanti sampai pembuktian. Tetapi kita lihat sekarang kalau dibilang editan, jelas itu foto editan. Kenapa? Karena ada area yang ditutupi dengan emoticon, dan area intim yang ditutupi. Editannya seperti itu. Sudah diedit berarti kan. Nah, tetapi kalau dibilang rekayasa bukan, aslinya di luar dari pengeditan yang tersebut, apakah ada penempelan kepala atau tubuh? Sejauh ini tidak kelihatan. Tetapi kembali nanti saat ini semuanya pernyataan ini akan terbukti dari pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian, setelah pihak kepolisian meminta kita sampai memeriksa pada media dan kemudian baru kita lihat statementnya lagi. Benar nggak sih sebenarnya kita bilang nggak ini direkayasa atau bukan gitu loh? Ada editan tapi bukan rekayasa. Iya. Ada juga yang beredar di masyarakat adalah audio atau rekaman. Rekaman ini memang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Anda sudah melihatnya, apakah ini ada proses rekayasa penyuntingan? Oke. Kalau rekaman di sini ini ada suatu hal yang aneh gitu loh. Aneh dalam arti bahwa sekarang ini seolah-olah bukan suatu pembicaraan, tapi ini seolah-olah suatu monolog. Si wanitanya ngobrol aja terus ya, kemudian lawan bicaranya nggak ada. Kalau itu dikirim melalui voice note seperti kita lihat dari rekaman aja katanya monolog, kata ahlinya ini loh. Monolog. Artinya monolog kan sendirian. Perempuan berbicara sendiri seolah-olah mengatasnamakan, berbicara menyebut-nyebut nama HRS, ujung-ujungnya HRS yang dijadikan tersangka, yang ujung-ujung yang jadi korban. Nah ini, tapi ya itu nanti tinggal pembuktian di pengadilan. Nah tapi yang jadi masalah, kita selaku umat muslim sudah tahu fakta yang sebenarnya bahwa ini loh, fitnah yang terjadi itu seperti ini. Fakta yang terjadi dibahas oleh ahlinya, oleh Pak Abimanyu ini seperti ini. Orang seolah-olah berdialog, monolog sendirian, kemudian mengatasnamakan, menyebut-nyebut nama orang lain, kemudian orang lain itu disebut-sebut, orang lain yang disebut-sebut seperti HRS itu yang jadi korban, akhirnya menjadi tersangka. Ini kasusnya seperti ini. Kita lanjut.
satu fitur di aplikasi WhatsApp. Nah, kalau dia suatu voice note, dia rekam, nanti kita bisa menguji voice note itu noise-nya sejajar atau tidak. Gitu. Yang namanya noise itu di belakang gelombang kita selalu ada yang namanya gelombang suara yang lain yang namanya noise. Nanti kelihatan itu wajar apa tidak. Saat itu mulai naik kemudian putus turun, berarti ada potongan. Gitu loh, ya. Nah, kalau sekarang itu dibilang suatu voice note dia rekam ujung ke ujung, harusnya tidak ada potongan-potongan ini. Hal-hal itulah nanti yang akan diamati oleh pihak kepolisian tentunya untuk bisa Harusnya membuktikan dan membuktikan ada keterangan resmi juga dari pihak kepolisian soal kasus yang melibatkan Firza Hussein juga tersangka dalam kasus Pakar. Terima kasih Abah sudah berbagi informasi di Oke ya, jadi sudah sangat jelas ya. Artinya dalam posisi ini apabila ingin orang itu menjadikan orang itu korban, buat aja percakapan monolog seperti Firza ini. Ya kemudian sebut nama yang ingin kita buat target itu, laporkan ke polisi. Kalau polisinya menjadikan tersangka bisa terjadi. Jadi sangat mudah dong memasukkan orang ke penjara, menjadikan orang tersangka, merusak nama baik orang. Kalau sampai terjadi seperti ini, kan sangat mudah kalau begitu ngikut. Kan monolog aja ini. Akhirnya ujung-ujungnya kan dari bulian, jadi gorengan sampai nggak habis-habisnya kasus seperti ini gitu loh. Berarti sangat mudah. Anda tinggal cari perempuan, ya kan, buat monolog seperti yang dilakukan oleh Firza ini, kemudian laporkan ke polisi. Ya kalau polisinya menjadikan tersangka ya jadi deh korban itu kasus pelecehan kasus video chat mesum seperti ini. Ini yang terjadi gitu loh. Apakah ini berkeadilan dalam hukum? Silakan Anda nilai sendiri gitu loh ya. Kita lanjut dulu dari posisi HRS ya yang menjawab ini masalah kasus ini agar jelas ya. Oke, kita simak dulu. Keganjilan pada chat Habib Rizik dan Firza berikut diantaranya. 1. Sudah beberapa bulan Habib Rizik tak pegang handphone. Hal ini diungkapkan pengacara Rizik, Kapitra Ampera. Sudah cukup lama Rizik tak membawa handphone kemana-mana, yang memegang handphone itu istrinya. Hal ini tentu terkait keamanan dirinya yang sudah berani menggulirkan isu besar penistaan agama yang dilakukan Ahok. Selain itu, nomor HP Rizik ternyata telah dikloning pihak lain. Jadi Rizik memutuskan tak memakai handphone, yang membawa handphone istrinya. Jika ingin menelpon maka ajudannya yang lebih dulu menjawab. 2. Diunggah ke YouTube. Oke, kita jawab dulu ini. Nah, dalam posisi ini itu artinya HRS tidak memakai handphone lagi. Ya, apabila ingin dia berbicara sama orang lain, ajudannya mengangkat segala macam. Nah, ini kan tinggal dibuktikan. Historisnya kan masih ada itu di dalam Telkomsel, kalau dia dalam intinya di dalam percakapan nomor WhatsApp dan nomor telepon tersebut kan masih ada historisnya. Sampai kapanpun itu masih bisa dilacak. Nah, ini tinggal pembuktian. Ada nggak pernah HRS berbicara melalui nomor handphone itu sebelum ajudannya dan pengikutnya yang mengangkat duluan gitu loh. Semenjak HRS itu tidak memakai HP lagi, anggaplah sebulan atau 2 bulan dia sedang kasus peristiwa yang demo yang 212 itu. Nah, ada nggak HRS memakai itu lagi? Nah, ini tinggal pembuktian ini aja. Kalau tidak terbukti lagi, itu berarti memang perkataan HRS ini benar. Kan tinggal dibuktikan historis jejak rekam di Telkomsel kan ada itu, di Indosat dan di media lainnya dalam posisi ini gitu loh. Dalam posisi kartu-kartunya gitu. Apakah beliau pakai kartu Telkomsel atau kartu-kartu yang simpati dan yang lain-lainnya. Mentari ya dan kartu-kartu yang lain lah. Intinya itu masih ada historisnya tentunya. Beliau memakai enggak nomor HP itu lagi dalam sebulan lebih yang seperti yang disampaikan HRS. Tinggal pembuktian dan pengacaranya insya Allah saya yakin bisa menyiapkan itu nanti data-data yang bahwa memang HRS tidak pernah menggunakan nomor HP lagi sejak kasus yang bergulir pada demo-demo yang berjilid-jilid dulu gitu loh. Kasus penistaan Al-Quran itu ya. Kita lanjut kembali. Itu kampungan benar. Itu cara-cara yang tidak elegan. Memenangkan suatu pertempuran. Coba bayangkan, Firza dimasukin ke YouTube ada perbincangan dengan Rizik. Masa dia rekam terus dimasukin ke YouTube? Kenapa dia rekam perbicaraannya? Itu kan bodoh. Terus dimasukin ke YouTube. Kalau benar dia bicara dengan Rizik, tentu pembicaraan dengan Rizik yang dia rekam, orang bisa dengar itu suara Rizik atau bukan.
Itu kan, testimoni monolog diri. Ini kan enggak logis. Hikmahnya sangat kasar. Lanjut Kapitra, Senin 30 Januari 2017. Nah, sudah jelas ya. Artinya dalam percakapan itu monolog yang disampaikan oleh Firza. Monolog itu artinya semua orang bisa buat seperti itu. Membuat seperti itu mengatasnamakan orang lain, ya bisa terjadi. Jadi masuk akal enggak? Kalau misalkan kasus ini fitnah, masuk akal. Karena semua orang bisa melakukan itu. Itu masalahnya, dan bisa melakukan dan bisa juga menjerat orang masuk penjara, merusak nama baik orang kalau sampai ini terjadi gitu loh. Berarti ketidakadilan kan? Ini yang dimaksud ketidakadilan itu. Kita lanjut kembali. 3. Orang yang sedang berjuang tak akan bisa bermaksiat. Rizik diamanahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengawal kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Itu adalah hal berat yang membutuhkan konsentrasi keimanan dan hati yang bersih. Jika ia bermaksiat, apa yang ia katakan tak akan didengar orang, apa yang ia lakukan menjadi lemah. Ia tak akan bisa bersuara lantang untuk perjuangannya. Jadi tidak logis kalau seorang yang sedang dalam perjuangan menegakkan agama Allah lalu iseng-iseng bermaksiat. Tak akan pernah bisa dicampur adukan kebaikan dengan kebatilan di dalam hati. 4. Bukan bahasa Rizik. Orang-orang dekat Rizik tahu bagaimana seorang Habib Rizik. Bahasa yang ada dalam chattingan itu sangat dipaksakan. Nani Sudaryati Deyang, seorang wartawan yang penasaran dengan kasus ini menemui Habib Rizik Syihab secara langsung. Lalu dia pun mengatakan, "Saya penasaran setelah pulang pesta, maka saya baca dan amati satu persatu pembicaraan itu. Bagi saya YG sudah mendengar seperti apa gaya bahasa HRS bila berbicara, ngobrol biasa, maka kalimat atau tata bahasa I digunakan dalam WA itu sungguh jauh dari bahasa YG digunakan HRS." Nah, ya, Anda bisa nilai sendiri bahwa chat yang beredar itu ternyata tidak mewakili gambaran HRS yang berbicara seperti itu. Artinya jauh sekali dari omongan HRS seperti itu. Ya, dari logatnya, dari tata cara menyusun kalimatnya itu berbeda sama sekali dengan HRS. Dan ini bisa dibuktikan dengan keseharian HRS dalam percakapan, dalam bicara maupun dalam tutur kata beliau gitu loh. Nah, dalam posisi ini artinya chat-chat yang beredar ini tidak benar, fitnah gitu loh. Kita lanjut kembali. Tata bahasanya dalam WA itu gitu ngepop dan gaul. Padahal kalau bicara dengan HRS itu bahasanya kadang terselip 1-2 kata Arab, dan lebih medok ke lafal Betawi. 5. Laskar bukan satpam. Di dalam percakapan WA tersebut, digambarkan kalau Rizik mempekerjakan satpam di rumahnya. Itu jelas tidak benar. Rizik tak pernah mempekerjakan satpam, yang ada hanyalah laskar. 6. Rizik tak pernah pergi. Kalau di dalam percakapan WA itu kan menyebut satpam juga. Nah, dalam posisi ini Habib Rizik itu tidak pernah bicara satpam dalam posisi ini. Nah, ini artinya kan ini kan perbincangan sepihak dari Firza sendiri. Dalam posisi dia mengarang-arang kalimat bebas, ada satpam segala, padahal dalam keseharian Rizik itu laskar. Tidak memerlukan sapam dalam posisi ini. Laskar FPI segala macam itu kan bukan sapam. Nah, dalam ini tertolak kembali. Berarti isi dari chat yang beredar itu yang digoreng-goreng oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak suka dengan HRS tidak benar dan banyak palsunya. Akan tetapi karena ini kasus nanti bisa bergulir ke pengadilan, itu kan orang banyak berkepentingan. Siapa yang kuat mempengaruhi pengadilan itulah yang menang. Siapa yang kuat dalam pembuktian itulah yang menang. Nah, ini terlepas dari posisi apakah bisa berkeadilan itu dalam posisi ini apa tidak. Ini dan dalam posisi ini dan kita bisa lihat posisi HRS ini berseberangan dengan rejim, dengan penguasa. Ini yang jadi masalahnya gitu loh. Ini yang perlu bisa pertimbangkan. Inilah sebenarnya yang menyakitkan hati umat Islam ini seperti ini kasusnya. Nah, bakal ya peluang untuk kemenangan di pengadilan itu sangat kecil, apalagi polisi dengan HRS ini Anda bisa lihat sendiri track recordnya saat ini bertentangan sekali sampai anggota Laskar FPI itu ditembak mati.
ya, ditembak gitu. Jadi dalam posisi ini bagaimana ini gitu loh. Dalam posisi ini Anda bisa menilai ini, Anda kembali kepada diri Anda sendiri menilai. Kita lanjut. Sendirian. Ustadz Jafar Siddiq sudah 18 tahun ikut dengan HRS. Ia menuturkan, Rizik tak pernah pergi sendirian kemanapun ia pergi, karena ia tak bisa menyetir mobil. Kemanapun ia pergi, istrinya selalu ikut. Hal ini dibenarkan oleh istrinya. Jadi tidak mungkin selingkuh kalau kemana-mana bawa keluarga. Oke ya. Nah ini sudah kita bisa nilai sendiri fakta-fakta yang terjadi ya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada umat Islam, kepada saudara-saudara muslim, jangan mudah terpengaruh fitnah-fitnah yang sekarang ini menjamur ya di medsos ini, sangat menyedihkan sekali. Kalau orang-orang kafir memang itu kelakuannya sudah menggoreng-goreng, membuli-buli, itu sudah kelakuannya. Tapi yang saya ingin tegaskan bahwa saudara-saudara kita yang muslim yang lain jangan sampai terpengaruh ini gitu loh. Saya tampilkan di sini ini ancaman kepada orang-orang yang membuli, menggoreng, menjelek-jelekan Nabi Muhammad dan keturunannya. Itu sudah dijamin di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Silahkan bantah kalau Anda mau bantah. Ini ada Al-Qurannya, ada dalilnya, ada hadisnya. Keutamaan habaib keturunan Nabi Muhammad SAW itu gitu loh. Jadi jangan semudah itu Anda memfitnah, menjelek-jelekan, membenci keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya tampilkan sini dalilnya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa bawalah. Al-habaib al-fadil, al-afadil, al-ulama al-ajillah. Pada kesempatan singkat ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Bukan karena engkau bolak-balik ke Makkah, bukan karena engkau bangun masjid yang banyak, bukan karena engkau bangun malam, itu semua baik. Tapi kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngajak puasa banyak, ngajak puasa Senin Kamis, ngajak umroh lagi lebih banyak. Tapi yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, FPI, Allahu Akbar. Maka ketika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sedang menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Yang kedua, bahwa di dalam perbuatan amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa sendiri. Satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa. Tapi ketika batang-batang ini disatukan, diikat, maka dia akan bisa banyak berbuat. Alaikum bil jamaah, maka hendaklah engkau berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan sampai berpecah belah. Ingat, tetap berjamaah. Ingat, serigala, harimau, macan, singa hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka tetap berjamaah. Berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Berjamaah dalam sholat penting, selesai salam bubar. Berjamaah dalam i'tikaf penting, terbit matahari selesai. Tapi berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar, hanya kematian yang memisahkan kita. Allahu Akbar. Yang ketiga, ingat, dalam perjalanan ini ada sahabat yang memang sudah ikut bersama kita, dan ada musuh. Jelas, ini kawan, itu musuh. Tapi ingat, ada dia menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut, sampai satu surat untuk dia. Siapa dia? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Kenali sifatnya, pahami dia dengan baik. Kalau bisa ajak dia, tapi kalau tidak, innahu la yadri annahu la yadri, fatruku, tinggalkan dia, karena dia hanya akan merusak kita dari dalam. Yang keempat, bahwa ini adalah amal. Beramal, berzikir, bertasbih, orang tidak marah. Tapi ketika kau lakukan amal ini, orang akan marah. Tidak ada yang marah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tidak marah kepada dia. Tapi kalau sudah dilarang kepentingan mereka, ingat, ketika itulah mereka mulai marah karena kepentingan terganggu. Maka mereka akan mengamuk. Mereka ajak, kau tidak mau. Mereka tawarkan materi, kau tolak. Nyawamu akan mereka hilangkan. Itu sunnah, itu sunanul anbiya, sunanul rusul, dialami oleh Ibrahim alaihissalam, dialami oleh Musa alaihissalam, dialami oleh Isa alaihissalam, dialami oleh Sayyidina wa Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jangan kau takut. Innal mudrakun,
Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Kita akan tertangkap di depan laut merah. Di belakang ada musuh. Apa kata Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Aku takut ya Rasulullah. Andai mereka salah satu dari kafir Quraisy melihat ke bawah, mereka akan melihat. Apa kata Nabi SAW? La tahzan. Jangan takut, jangan cemas, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Mengapa beda jawaban Nabi Muhammad dengan jawaban Musa alaihissalam? Nabi berkata, Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Karena Abu Bakar tidak menakut-nakuti. Dia ketakutan. Orang yang ketakutan harus kita rangkul. Innallaha ma'ana. Tapi kalau ada dia yang menakut-nakuti, nanti kita tertangkap. Nanti kau ditangkap. Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Sedangkan bersama engkau hanya ada setan neraka. Allahu Akbar. Terima kasih. Mohon maaf segala kehilafan. Al-Faqir. Al-Samad. Hamba Allah yang baik. Terima kasih kepada para habaib. Terima kasih kepada para alim ulama. Sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana kalau kau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna kalau kau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman ini banyak orang-orang yang membenci Ahlul Bait, menzalimi ulama. Berikut ini 7 ancaman bagi orang yang membenci, menyakiti dan menzalimi Ahlul Bait atau cucunya Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada orang yang membenci Ahlul Bait, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa hum itrati khuliqu min tinati fawailun lil muqarribin bifadlihim man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Mereka adalah keturunanku dan diciptakan dari tanahku. Celakalah dari umatku yang mendustakan keutamaan mereka. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Kanzul al-Ummah. Rasulullah SAW juga bersabda, ala wa man abghada ala Muhammadin ja'a yaumal qiyamati maktuban baina ainaihi aisun min rahmatillah. Sungguh, siapa yang membenci keluarga Muhammad SAW, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan tulisan di antara kedua matanya, orang ini telah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faraid al-Simtin. Kemudian yang kedua, orang yang membenci Ahlul Bait termasuk golongan orang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda, man abghadana ahlal baiti fahuwa munafiqun. Siapa orang yang membenci kami Ahlul Bait adalah termasuk golongan orang yang munafik. Al-Dur al-Mansur dan Fadail as-Sahabah. Rasulullah SAW juga bersabda, la yuhibbuna ahlal baiti illa mu'minun taqiyun wa la yubghiduna illa munafiqun sakiyun. Tidak ada yang mencintai kami Ahlul Bait kecuali orang yang beriman dan bertakwa, dan tidak ada yang membenci kami kecuali orang munafik dan durhaka. Zakhair al-Uqbah dan As-Sawaid al-Muhriqah. Rasulullah SAW juga bersabda, man abghada itrati fahuwa mal'unun wa munafiqun khasirun. Siapa yang membenci keturunanku, ia termasuk orang yang dilaknat dan munafik yang merugi. Jami al-Akhbar. Ketiga, orang yang membenci Ahlul Bait termasuk golongan kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, ala wa man mata ala bugdi ahli Muhammadin mata kafirun. Ala wa man mata ala bugdi ahli Muhammadin lam yasumma raihatal jannah. Sungguh, siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad SAW, maka ia mati dalam keadaan kafir. Sungguh, siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad Hai, gue Didit. Gue mau cerita. SAW, maka ia tidak akan mencium harumnya surga. Al-Kasyaf. Keempat, orang yang membenci Ahlul Bait termasuk golongan Yahudi. Dari Sabir bin Abdullah al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas man abghadana ahlal baiti hasyarahu Allah yaumal qiyamati yahudiyan. Ya Rasulullah, wa in soma wa shalla. Qala wa in soma wa shalla. Wahai manusia, siapa saja yang membenci kami Ahlul Bait, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam golongan orang-orang Yahudi. Jabir berkata, ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat. Rasulullah SAW menjawab, walaupun mereka berpuasa dan mengerjakan sholat. Al-Mu'zam Al-Awsat. Ancaman yang kelima, orang yang membenci Ahlul Bait atau cucunya Rasulullah masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, wallazi nafsi biyadi la yubghiduna ahlal baiti ahadun illa adkhalahu Allahu an-nar. Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, tidaklah seorang yang membenci kami Ahlul Bait kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ia ke dalam neraka. Al-Mustadrak ala Sahihain dan Al-Dur al-Mansur. Rasulullah SAW juga bersabda, wallazi nafsi biyadi la
seseorang yang membenci kami Ahlul Bait kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam neraka. Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Rasulullah SAW juga bersabda, "Falau anna rajulan safana baina ar-rukni wal maqam wa shalla wa shoma, summa laki Allah wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin, dakhala an-nar." Maka sekiranya seseorang berdiri di antara salah satu sudut Ka'bah dan maqam Ibrahim, lalu ia salat dan puasa, kemudian meninggal, sedangkan ia dalam membenci keluarga Ahlul Bait Muhammad SAW, pasti ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Al-Mu'jam Al-Kabir. Rasulullah SAW bersabda, "La yugiruna wa la yahsuduna ahadun illa zidun yaumal qiyamati bisyati minan nar." Tidak seorang pun yang membenci dan hasud kepada kami Ahlul Bait kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengusirnya di hari kiamat dengan cambuk yang berasal dari api neraka. Al-Mu'jam Al-Kabir. Keenam, Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada umatnya yang menyakiti Ahlul Bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istadda ghadaballahi ala man azani fi atrati." Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang menggangguku melalui keturunanku. Iya Al-Maid As-Suyuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Istadda ghadaballahi wa ghadabi ala man ahraqa dammi wa azani fi atrati." Allah Subhanahu wa taala dan aku sangat murka kepada orang yang menumpahkan darahku dan menyakitiku melalui keturunanku. Zakhair Al-Uqba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sabba ahla baiti fa ana bari'un minhu." Barang siapa yang mencela Ahlul Baitku, maka aku berlepas diri darinya. Ya Nabi Al-Mawaddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man azani fi ahli faqad azallah." Siapa yang menyakitiku dalam urusan keluargaku, maka ia telah menyakiti Allah. Kanzu al-Ummah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innallaha ta'ala yubghidul akila fawqa syab'ihi wal ghafila an ta'ati rabbih wa tarika sunnati nabiyhi wal mukhfiru dhimmatihi wal mubghidu israti nabiyhi wal mu'zi jiranihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang makan di atas batas kekenyangannya, orang yang lari dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencampakkan sunnah nabinya, orang yang meremehkan tanggung jawabnya, orang yang membenci itrah atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mengganggu tetangganya. Ihya al-Maid. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada orang yang menzalimi Ahlul Bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harramal jannata 'ala man zalama ahla baiti." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada orang yang menzalimi Ahlul Baitku. Zakhair Al-Uqba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Hurrimatil jannatu 'ala man zalama ahla baiti wa azani fi itrati." Sungguh diharamkan bagi siapa saja yang menzalimi Ahlul Baitku dan menyakiti aku melalui keturunanku. Tafsir Al-Qurtubi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-wailu lizzalimi ahli baiti, azabuhum ma'al munafikin, fid darkil asfal minan nar." Celakalah siapa saja yang menzalimi Ahlul Baitku, mereka akan diazab bersama orang-orang munafik di dasar neraka. Ya Nabi Al-Mawaddah. Semoga kita tidak termasuk golongan yang membenci Ahlul Bait atau habaib atau sayyid atau syarifah, apalagi sampai menyakitinya. Dan janganlah kita menjadi orang yang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW jika keturunannya disakiti. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baiklah saudara-saudaraku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kita tadi sudah mendengar ya
dari dalil-dalil dasar-dasar dari keutamaan kita memuliakan, menghormati keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keturunan Nabi Muhammad inilah yang disebut dengan Habib. Itu sudah jalurnya sudah terbukukan, sudah diakuin oleh ahli-ahlinya, sudah tertulis oleh ahli-ahlinya di seluruh dunia yang keturunan dari Ahlul Bait tersebut, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah terbukukan, tidak bisa lagi itu dikarang-karang. Tidak ada juga orang yang tidak bisa mudah orang mengaku-ngaku Habib. Jadi dalam posisi ini keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah jelas bin apabila ditelusuri sampai ke atas kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita ambil dalam hal ini? Dalam hal ini adalah orang yang membenci. Ya, dalam hal ini orang yang membenci ini siapa? Ini orang yang membenci ini kalau di luar konteks atau orang kafir itu sudah sangat jelas. Tetapi yang dimaksud di sini yang lebih detail difokuskan kepada orang Islam. Tetapi di hatinya itu membenci, membuli, menggoreng, menjolimi, menyakiti keturunan Nabi Muhammad SAW. Orang Islam, dia beragama Islam. Bahkan kadang-kadang dia bisa juga berkhutbah, ber-YouTube dengan baik, dengan segala macam di medsos, dengan membawa identitas Islam, dengan berdakwah, ya, seolah-olah dia alim, seolah-olah dia seperti kiai yang bagus, yang benar, padahal di hatinya penuh kebencian kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bisa Anda lihat dari historis video-video yang dia tampilkan, bagaimana dia menyikapi, menilai keturunan Nabi Muhammad SAW, termasuk Habib Rizik ini, HRS, ya. Kita bicara secara umum dulu, Habib ya, para Habib Habaib ini termasuk Habib Rizik. Jadi dalam hal ini orang yang di hatinya itu membenci, menyakiti, ini dalam posisi ya, kalau kita sebagai umum itu kadang-kadang kita membuli. Saya lihat itu di medsos, chat mesum yang beredar itu sekarang, aku yakin itu bukan hanya orang di luar, orang kafir yang berbicara menggoreng-goreng seperti itu omongannya. Penuh kebencian sekali kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan beragama Islam, apa yang dia cari gitu loh. Percuma dia sholat, puasa, segala macam, tapi dia kan di hadis sudah jelas. Apabila di hatinya itu ada membenci keturunan Nabi Muhammad SAW, dia tidak masuk surga. Ini ketetapan dari hadis Nabi yang diinformasikan oleh hadis Imam Ahmad. Dan hadis-hadis yang lain tadi saya tampilkan juga dalil-dalilnya sangat besar, sangat banyak keutamaan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa dibantahkan lagi. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk mengklaim bla 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 bla, ujuk-ujuknya menjelek-jelekan keturunan Nabi Muhammad SAW, salah satunya yaitu dengan membuli, menggoreng, memfitnah, apalagi menjalimi keturunan Nabi Muhammad SAW, ya mending dia sadar diri lah, dia tidak bakal masuk surga. Percuma, walau dia videonya tuh baik-baik, kelihatannya ceramah-ceramahnya tuh bagus-bagus, Anda bisa lihat di YouTube itu bagus-bagus, cara-cara penyampaiannya juga mantap-mantap, tapi Anda cek historisnya, Anda cek historisnya, dia sangat membenci Habib gitu loh, ya, sangat. Anda bisa lihat di medsos tuh, beberapa akun-akun itu sangat membenci Habib. Kan aneh gitu loh, beragama Islam, agama Islam tapi membenci Habib, kan lucu gitu loh. Padahal di hadis sudah sangat jelas, orang yang membenci keturunan Nabi Muhammad, jangankan masuk surga, mencium bau surga aja nggak bisa. Kan aneh gitu loh. Oke, ini saja ya review saya kepada saudara-saudaraku kaum muslimin. Jangan sampai Anda termasuk golongan orang yang menghujat, membenci, membuli, berkomen-komen, chat-chat tuh sampai saya lihat, aduh astagfirullahaladzim. Kalau orang kafir ya begitu ya, saya masih bisa memaklumin karena dia mungkin bukan ajarannya, bukan diajarin. Tapi kalau orang Islam yang seperti itu ya, inilah yang ditekankan dalam Al-Quran dan hadis ini. Orang seperti itu gitu loh, yang membenci Habib, walaupun dia sholat, puasa dan ibadah lainnya tidak ada guna, tong kosong jadinya gitu loh, ya. Oke, ini untuk permisinya saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tiba'ah wa arinal batila batila warjuna tinaba. Di akhir zaman seperti ini ya, kita diinformasikan oleh Nabi Muhammad terpecah menjadi 73 golongan. Yahudi dan Nasrani itu juga terpecah juga, dia ada 71 dan 72 golongan. Jadi dalam hal ini hanya satu golongan yang benar,
Yang benar yang bagaimana? Yang benar yang tetap berjalan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, bukan berpegang kepada ormas, bukan berpegang kepada organisasi. Ormas atau organisasi itu hanya sebagai sarana jalan untuk mencari ridha Allah. Jadi kalau ada orang yang mengagung-agungkan ormas, organisasi, ujuk-ujuk meninggalkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, nah itu juga salah satu yang terpecah dalam beberapa, termasuk golongan orang yang 72 yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bagaimana? Intinya apabila ada orang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Al-Hadis, maka dipastikan orang itu nggak bakal selamat gitu loh. Jadi penghuni neraka, walaupun dia ibadah, berselawat seolah-olah pintar dalam segala macam berdakwah, itu tertolak semua. Kalau dia masih mementingkan ormas, organisasi, hal-hal juga yang penting ini adalah berdasar Al-Quran, Al-Hadis apa tidak gitu loh. Ini akhir zaman sekarang ini, dan ini terjadi sekarang ini, banyak terjadi orang mati-matian membela organisasinya, mati-matian membela ormasnya, sedangkan dia tahu itu bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.